Mohon izin terkait roadshow dan konsolidasi hari ini. Nah, itu apakah juga bagian dari persiapan Demokrat untuk merebut sebagai partai pemenang di 2024? Amin, itu harapan kita ya. Tadi itu karena untuk mencapai ke sana itu kan perlu perkuatan di internal. Jadi bagaimana kita solid dulu di internal, kompak, kerja bersama-sama. Nah, saatnya tadi itu kita bagaimana merebut simpati masyarakat. Ya. Merebut simpati masyarakatnya dengan cara apa? Tadi itu saya mengajak kepada semuanya untuk berada di garda terdepan di depan masyarakat karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Ya. Baik itu di kegiatan keagamaan maupun sosial budaya termasuk juga kebencanaan untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi gitu ya. Ya. Jadi apalagi di Lebak saya bilang jangan karena kadernya Demokrat seolah diam-diam aja. Jadi harus terdepan. Katanya udah tahu karena udah pastilah program bupatinya kan sebagai kader Demokrat, tidak begitu. Justru harus kader Demokratnya berada di tengah-tengah masyarakat. Apakah ada doktrin atau pesan khusus terhadap kader agar Demokrat bisa meraih sebagai kontestan pemenang di 2024? Pasti itu artinya begini, sekarang ini kan seluruh partai politik sedang dilakukan verifikasi faktual ya, baik oleh KPU terkait dengan struktur partai berapa jumlah keanggotaan batas minimal. Nah ini kan nanti sebagai basis atau dasar untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Ya. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Demokrat Banten, Ibu Iti Oktavia Jayabaya, melakukan roadshow atau kunjungan sekaligus konsolidasi ke DPC Demokrat Lebak ya, di Jalan Maulana Hasanuddin, Kecamatan Karanganyar. Nah, dalam kesempatan tersebut beliau memberikan sambutan politiknya terhadap para kadernya yang tentunya bertujuan untuk mempersiapkan pemenangan di 2024 ya, pemilu 2024. Nah, jadi Demokrat Banten saat ini memiliki slogan Banten Juara. Oke guys, untuk lebih jelasnya saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang kita berada di depan sekretariat DPC Demokrat Lebak untuk menyaksikan kegiatan roadshow yang dilakukan oleh Haja Iti Oktavia Jayabaya. Oke guys, kita menuju ke dalam. Come on guys. Ini kita lihat suasana di depan kantor DPC atau sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Lebak. Oke guys, sekarang kita ke dalam, coba lihat suasananya seperti apa. Kalau udah mulai itu belum? Sama guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten,
Ibu Hajah Indi Oktavia Jayabaya SNM. Yang kami hormati Sekretaris Demokrat Provinsi Banten Pak Eko Susilo. Yang kami hormati jajaran pengurus DPD Demokrat Provinsi Banten. Yang kami hormati fraksi Partai Demokrat Provinsi Banten Pak Haji Iman. Oh, dengan Pak Yoyo. Yang kami hormati fraksi DPRD Kabupaten Lebak. Yang kami hormati media online. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita bisa bertemu silaturahmi di DPC Lebak. Salam kemudian curah kepada junjungan yang besar Muhammad SAW. Terima kasih Ketua DPD beserta jajaran telah hadir di DPC Lebak. Artinya memotivasi kami untuk maju, membakar semangat kami untuk maju di 2024. Ketua, target kami tidak muluk-muluk. Artinya di 2004 hanya ingin jadi pemenang untuk di Kabupaten. Ya, 2024 untuk pemenang di Kabupaten. Apapun nanti, artinya kalau keterbatasan kami DPC Lebak, mungkin Ibu Ketua juga udah apa? Kami udah tetap minta dibantu untuk sepenuhnya. Karena Kabupaten Lebak artinya ketuanya ada di Kabupaten Lebak. Kalau kalah malu kita. Perlu dilaporkan juga Ketua terkait terima kasih partai. Kita baru 1.100 yang input untuk sekitar 800 belum ada karena dengan papan nama karena sekian lamanya dan ada penghulu yang baru juga. Mungkin Ketua hari ini kebanggaanlah karena walaupun jujur walaupun ketuanya orang Lebak jarang-jarang kan Bu ya, artinya kata PAC gini kata PAC nih katanya dia kira-kira 7 tahun yang lalu kayak udah kayak gini, kita ketemu lagi nih katanya kangen namanya gitu. Mudah-mudahan artinya untuk karena grassroots di bawah lah PAC lah ujung tombak partai dengan ranting-ranting. Artinya dengan calon ke depan saya perlu laporkan juga Ibu, udah banyak alhamdulillah calon-calon yang sekarang melamar ke Demokrat, tinggalkan artinya menjadi seleksi nanti. Mungkin saya tidak bisa panjang lebar, hanya mengharapkan mengharapkan artinya energi dari Ketua DPD untuk memotivasi kami untuk pemenangan 2024. Mungkin saya tidak panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama sambutan dan arahan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten kepada Ibu Hajah Indi Oktavia Jayabaya SNM. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris DPD, Bendahara DPD, beserta seluruh jajaran pengurus DPD,
hadir lengkap para wakil ketua, para wakil sekretaris, wakil bendahara, kepala badan, turut hadir semua. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah formasi lengkap. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Banten, alhamdulillah 3 sekaligus juga ketua DPC ini anggota DPRD Provinsi Banten. Ada Pak Haji Yoyong, ada Pak Haji Iman, ya, ada Pak Haji Akut. Yang saya hormati, saya cintai sekaligus saya banggakan Pak Mahfudin, Pak Ade, sekretaris, pengurus harian DPC Kabupaten Lebak, dan juga para anggota fraksi DPRD Kabupaten Lebak. Alhamdulillah lengkap 7 orang hadir. Para ketua, sekretaris PAC dan seluruh kader yang hadir pada hari ini, organisasi saya baik PDRI, BMI, KNPD, AMPD, dan juga seluruhnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Tokoh perempuan, tokoh pemuda, pemudi, bagian dari keluarga besar Partai Demokrat, dan tak lupa rekan-rekan pers yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore yang berbahagia ini saya bisa menginjakkan kaki kembali ke DPC Kabupaten Lebak. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua DPC 7 tahun lalu saya berdiri di sini bersama-sama dengan keluarga besar DPC Partai Demokrat Lebak. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan yang makhluknya bisa berdiri di sini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam marilah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Misalkan yang ke Lebak dong, mana kaca Lebak dong? Ayo Lebak dong, coba tepuk tangan. Oh ini Lebak dong pindahnya, tim aja ke Lebak dong. Nah, pemajikan habis pindah aja ya, nah, bidan soalnya pemajikannya. Ya, ayo bagus mau dipindahkan, bagus itu buat kaderisasi. Bidan ini pasien bawa timur keluarga, lumayan suara kita didengarin, ya. Nah ini PR. Nah, di Lebak dong, ya Lebak dong iya kurang relokasi iya terkendala persoalan ruslah tanahnya tadinya, ya. Jadi pergantian tanahnya untuk relokasi karena masyarakat kita ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang dilindungi undang-undang. Waktu kita juga siapkan apa ruslahnya di Cigemblong ke Maconi ya, yang apa HGU yang waktu itu ya, bener saya HGU-nya HPL, hutan berpinggir lestari, nah di situnya. Nah ternyata keluarlah undang-undang cipta kerja, legal eksekusi keluaran undang-undang cipta kerja harus menyesuaikan lagi di nol. Nah jadi kita perlu ruslah, jadi anak-anak berproses lagi ya, capek banyak eta jadi ada tulis kerek anggus datang aturan deh balik deui. Nah gitu bupati turunnya kesulitan, gitu. Jadi kendala kita nanti poga-poga tahun ini bisa kita realisasikan. Kemarin saya juga di Cipanas sudah menyerahkan rehab rekor, kemudian juga yang di Curug Bitung ini sedang proses tender ya. Ini apa rumahnya, karena rumahnya ini rumah Risa ya. Nah saya gitu ya, inilah proses yang harus kita ini. Nah tentunya tadi Ibu Partai Demokrat harus mengawal itu. Alhamdulillah ada Partai Demokrat juga rata-rata di kecamatan jadi relawan bencana ya. Nah itu ya, jadi apa ayo nah gitu. Nah ini tadi itu, ini supaya tadi itu ya kader-kader Demokrat berada di garda terdepan untuk mengawal itu bencana dan sebagainya. Jadi aku nuhun atas dedikasinya, bantuan mau
bahu-bahunya dari kader-kader Demokrat, semoga Allah gantikan berlipat ganda. Tuh, insya Allah banyak yang lainnya yang berada di kita, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin cinta Haji. Amin. Kemana? Ya ke aparat penegak hukum, ke kementerian, tim kementerian datang, itu masyarakat yang rugi. Orang justru harusnya anggota dewan itu mengadvokasi, memudahkan. Eta kan gampang ngumpul ke masyarakat. Encan mere minum, encan mere dahannya, encan kudu mangku tanah eta. Ngumpulkeun aya PT Pos mereka bagi duit kan. Emang gampang. Aduh sama di jalannya. Bu, eta lamun ngumpulkeun kitu aya anggaran teh di mana Bu mere dahan? Oh, cek orangnya. Eta resiko di dahan sorangan. Oh, cek orang kita tanggung sorangan. Akan hayang jadi jauh ibu. Ulah cek nangkep air kabupaten bupati kitu sarua. Gitu ya. Kayak bilang gitu. Kepada kakak-kakak semua, saudara-saudara semua, bahwa Muscap ini bukan ajang kompetisi, ya, bukan ajang kompetisi. Jadi kader sesama kader, ya boleh mencalonkan diri, tapi ini ajang konsolidasi dan restrukturisasi. Nah, jadi jangan lagi saling menghantam satu sama lain sama kader. Boleh siapapun mencalonkan diri. Tetapi tadi itu kita ini sekarang ada aturan organisasi melalui dukungan minimal 20%, tetap nanti dari calon-calon ini akan dilakukan fit and proper test, ya, baik oleh DPP berbarengan dengan DPD. Alhamdulillah kemarin saya dengan KYG dengan kerelaan dan kesukarelaannya, keikhlasannya KYG mendukung saya. Oke Bu, mohon izin terkait roadshow dan konsolidasi hari ini. Nah itu apakah juga bagian dari persiapan Demokrat untuk merebut sebagai partai pemenang di 2024? Amin, itu harapan kita ya. Tadi itu karena untuk mencapai ke sana itu kan perlu perkuatan di internal. Jadi bagaimana kita solid dulu di internal, kompak, kerja bersama-sama. Nah saatnya tadi itu kita bagaimana merebut simpati masyarakat. Merebut simpati masyarakatnya dengan cara apa? Tadi itu saya mengajak kepada semuanya untuk berada di garda terdepan di depan masyarakat, karena harapan rakyat perjuangan Demokrat, baik itu di kegiatan keagamaan maupun sosial budaya termasuk juga kebencanaan, untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi gitu ya. Jadi apalagi di Lebak saya bilang jangan karena kadernya Demokrat seolah diam-diam aja. Jadi harus terdepan. Katanya udah tahu karena udah pastilah program bupatinya kan sebagai kader Demokrat, tidak begitu. Justru harus kader Demokratnya berada di tengah-tengah masyarakat. Apakah ada doktrin atau pesan khusus terhadap kader agar Demokrat bisa meraih sebagai kontestan pemenang di 2024? Pasti itu artinya begini, sekarang ini kan seluruh partai politik sedang dilakukan verifikasi faktual ya, baik oleh KPU terkait dengan struktur partai ya, struktur partai berapa jumlah keanggotaan batas minimal. Nah ini kan nanti sebagai basis atau dasar untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Nah makanya saya bilang kita harus solid, kita harus kompak. Nanti pada akhirnya kalau misalkan perolehan suara kita tadi itu slogan juara ini Demokrat menjadi partai juara di Banten, otomatis secara tidak langsung kita bisa mengusung calon dari internal partai sendiri, baik itu di tingkatan kabupaten, provinsi maupun juga di nasional kan Republik Indonesia gitu. Harapannya begitu. Jadi apa yang kita upayakan tadi itu kerja bersama dulu, penguatan ke masyarakat sehingga masyarakat simpati untuk memilih Partai Demokrat. Nah terakhir, apa harapan Ibu terhadap kader Ibu sendiri agar di 2024 bisa menjadi juara? Ya tadi semuanya saya ingin kalau di sini sekarang ada 7 anggota dewan ya. Kita berharap hampir kemarin kita 89 malah ya, hampir ya, karena di dapil 4 ini kita kemarin itu hampir 3 kursi. Cuma dapil 5 kemarin kita juga kalahnya cuma 40 suara ya gitu. Jadi artinya ini nyesek di hati ya. Ini tinggal kita yang basisnya sudah kuat kita perkuat. Yang belum ya tentunya terus kita menyapa masyarakat sehingga pada waktunya 2024 masyarakat tadi itu akan memilih Partai Demokrat gitu ya. Jadi kita berharap di Banten, di Lebak terutama ini bisa meningkat kursinya ya, kembali lagi 10 kursi ya. 10 kursi. Amin ya robbal alamin. Sampai supaya 10 kursi kita bisa mengusung calon sendiri nanti di pemilu. Cukup ya. Ya, atur nuhun ya. Apa bikin testimoni apa, Iro?